Halo Mas Bro, jumpa kembali di channel ini. Gimana kabar kalian? Semoga selalu bersemangat mencari ilmu-ilmu baru ya. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang budidaya ikan yang masih saudaraan dengan ikan lele ini. Dari bentuk anatomi tubuhnya sih mirip sekali ya. Tapi ikan ini nggak punya kumis sob. Ya, dia adalah ikan gabus atau snakehead murrel atau Channa striata. Siapa yang mengira budidaya ikan gabus bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah yang lumayan loh. Bagaimana tidak? Ikan gabus ini punya nilai ekonomis yang lumayan tinggi. 1 kg ikan gabus dihargai 50-60 ribu loh sob. Kenapa mahal? Karena permintaan akan daging ini cukup tinggi. Sedangkan pembudidayanya masih jarang. Di samping itu, selain karena rasa dagingnya yang gurih, ikan daging gabus juga dipercaya mampu mempercepat penyembuhan luka setelah operasi. Selain itu, sebagai sumber protein atau albumin yang sangat baik dikonsumsi ibu hamil dan anak-anak, karena membantu pertumbuhan otak dan otot yang maksimal. Selain itu, daging ikan gabus juga dipercaya sebagai obat penderita penyakit diabetes mellitus. Nah, karena manfaat dan kegunaannya yang bejibun, pasti permintaan akan daging ini tidak akan pernah surut. Ini merupakan peluang bagi kita untuk membudidayakannya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tuntas cara budidaya ikan gabus dan segala perawatannya. Namun sebelum kita mulai videonya, buat sobat yang belum subscribe, Anda ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu ya, serta pencet juga tombol loncengnya, agar sobat tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Oke sob, ada beberapa tahapan yang harus kita pahami untuk membudidayakan ikan gabus agar memperoleh hasil yang maksimal. Tahapan-tahapan ini harus benar-benar kita cermati karena saling terikat satu sama lain. Yang pertama adalah pemilihan tempat budidaya. Dalam hal ini, sobat harus menentukan terlebih dahulu lokasi yang tepat untuk membuat kolam. Entah itu kolam beton, kolam tanah, maupun kolam terpal. Nanti kita bahas satu persatu kelebihan serta kekurangannya. Kita sekarang bicara dulu secara garis besar apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi pembuatan kolam ikan gabus. Pertama, lokasi pembuatan kolam haruslah dekat dengan sumber air. Air merupakan media utama dalam segala pengembangbiakan ikan. Tanpa air, pastilah hewan ternak kita tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, sobat harus memperhatikan kontinuitas sumber air untuk kolam ikan gabus kita nantinya. Jangan sampai ada masalah di pertengahan waktu pembudidayaan. Sumber air haruslah tak terbatas dan pastinya air tersebut tidak boleh tercemar pestisida maupun zat kimia lainnya. Teliti dulu apakah air yang akan kita gunakan untuk mengisi kolam kita kelak bersih, dengan mengamati bau, rasa, warna, dan hewan lain yang juga hidup di air tersebut. Kedua, lokasi pembudidayaan gabus haruslah aman dari predator. Entah itu predator alami seperti musang, ular, maupun predator dari jenis kita sendiri alias pencuri. Bila perlu, pasang pagar, entah dari jaring atau bata, untuk mencegah predator masuk ke dalam area pembudidayaan. Usahakan lokasi pembuatan kolam dekat dengan rumah kita, agar kita dapat banyak meluangkan waktu maupun menjaga kolam tempat budidaya ikan gabus kita. Yakinlah bahwa semakin jauh tempat budidaya ikan gabus kita dari tempat kediaman kita, maka lama-kelamaan akan semakin malas kita merawatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis kolam apa yang cocok untuk pembudidayaan ikan gabus ini. Ikan gabus sejatinya merupakan ikan yang suka hidup di rawa yang berlumpur. Bisa kita amati dari tubuhnya yang licin dan tanpa sisik. Oleh karena itu, kolam yang kita buat nantinya sebisa mungkin meniru habitat aslinya. Dengan kata lain, kolam dengan dasar tanah adalah kolam terbaik untuk pembesaran ikan gabus ini.
Oh ya sob, perlu sobat ketahui, ikan gabus ini mampu melompat hingga 3 meter loh. Nah, kita harus menambah jaring atau menembok tinggi dinding kolam agar ikan gabus tak melompat keluar dari kolam. Ketinggian air dalam kolam juga tak perlu terlalu dalam, cukup 1 hingga 1,5 meter saja. Bila air terlalu tinggi, ikan gabus akan kesulitan menjaga makanan yang kelak akan kita tabur di permukaan kolam. Dan jika air terlalu rendah, maka suhu air kolam juga bisa panas. Maka kita harus pas mengatur ketinggian air kolam. Yang kedua, pemilihan bibit. Nah, untuk tahap awal, kita bahas pemilihan bibit untuk pembesaran saja ya. Jadi pertama-tama kita membeli bibit ikan gabus dulu untuk kita besarkan, lalu jika nanti sudah berumur 6-7 bulan, bibit-bibit ikan gabus ini sudah bisa kita panen dan sebagian kecil lainnya kita jadikan indukan. Lalu kita bisa memijahkan dan memproduksi sendiri bibit-bibit ikan gabus, yang sebagian bisa kita besarkan dan sebagian lagi bisa kita jual. Setali 3 uang sob, sambil menyelam minum air juga. Yang penting jangan air kolam ya, hehehe. Oke, kita bahas cara memilih bibit ikan gabus yang akan kita besarkan nanti. Ciri-ciri bibit ikan gabus yang baik adalah: pertama, yaitu berasal dari pembenih terpercaya, atau dengan kata lain, pembenih tersebut sudah mempunyai nama ya. Yang kedua, sehat dan tidak cacat. Ukuran benih juga sama dan seragam. Dan selanjutnya adalah respon terhadap pemberian pakan itu baik. Artinya jika diberi makan, maka bibit-bibit tersebut akan langsung menyambar makanan tersebut. Dan yang terakhir adalah bebas dari organisme penyakit. Nah, pilihlah benih yang sudah berumur 1 hingga 2 minggu ya sob. Karena jika sudah menginjak umur ini, benih ikan gabus sudah siap menerima pakan pelet dan sudah siap beradaptasi dengan lingkungan kolam baru. Benih ikan gabus pada usia ini mempunyai panjang sekitar 6 hingga 8 cm. Dengan padat tebar benih 50 hingga 60 ekor per meter persegi. Ini merupakan ukuran tebar benih yang cukup longgar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah pemberian pakan. Sejatinya, ikan gabus ini adalah ikan omnivora dan kanibal. Oleh karena itu, pakan haruslah cukup agar tidak terjadi kanibalisme. Nah, selama proses pembesaran, ikan gabus diberi pakan berupa ikan runcah sebanyak 10 hingga 15% dari bobot biomasa ikan dan diberikan 2 hingga 3 kali dalam sehari. Ikan gabus juga dapat diberi pelet yang mengandung protein minimal 30% sebanyak 5 hingga 10% bobot biomasanya. Pakan dengan kandungan protein 30% sudah cukup memadai untuk pertumbuhan ikan gabus. Ikan gabus termasuk ikan rakus dan kanibal. Untuk itu, pemberian pakan harus dilakukan secara tepat waktu. Jika sampai pemberian pakan telat, kemungkinan ikan gabus akan saling memangsa satu sama lain. Dan apabila pemberian pakan menggunakan pelet, sebaiknya diberikan pakan tambahan berupa ikan rucah, cacing, dan daging bekicot secukupnya. Sebagaimana proses pendederan, kolam pada pembesaran ikan gabus juga harus dijaga kebersihannya, sehingga tidak menjadi sarang penyakit. Sisa pakan dan kotoran ikan di dasar kolam dibersihkan secara rutin dengan melakukan penyimpanan setiap 20 hingga 30 hari sekali. Masa panen. Nah, pada umumnya, ikan gabus dapat dipasarkan setelah mencapai berat 500 hingga 600 gram per ekor. Hal ini sesuai dengan ukuran konsumsi rumah tangga. Namun, untuk digunakan sebagai bahan baku empek-empek, dibutuhkan ikan gabus dengan berat 800 hingga 1000 gram per ekor. Nah, waktu yang dibutuhkan supaya menghasilkan ikan gabus berukuran 500 hingga 600 gram per ekor adalah selama 4-5 bulan dengan penebar benih berukuran 6-10 cm. Sedangkan proses pembesaran untuk menghasilkan ikan gabus berukuran 800 hingga 1000 gram per ekor memerlukan waktu selama 7-8 bulan. Akan tetapi, waktu pembesaran ikan gabus di kolam dapat diperpendek dengan memberi pakan tambahan yang bergizi tinggi secara berkelanjutan. Nah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung video ini sob.
Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan inspirasi dan bermanfaat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan.